Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim semuanya? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dimanapun sahabat muslim berada. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengungkap sebuah kisah tentang 7 rombongan iblis saat sakaratul maut. Seperti apakah kisahnya? Simak video ini hingga selesai. Menurut ajaran Islam dijelaskan bahwa Allah menciptakan 3 jenis makhluk berakal budi, yaitu malaikat yang diciptakan dari cahaya atau nur, jin dari api, dan manusia dari tanah. Menurut agama Kristen, setan atau iblis adalah jin dan manusia, begitupun malaikat yang memberontak kepada Allah, sehingga dibuang dari surga dan kemudian berkeliling. Sementara setan adalah sebuah sifat menghasut manusia untuk berbuat buruk dan durhaka. Dalam bahasa Arab, nama iblis berasal dari kata balasa, yang artinya ia menyesal. Maka arti dari kata iblis yang menyebabkan penyesalan juga tak mempunyai kebaikan sedikit pun. Iblis merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kemampuan untuk menyesatkan manusia sampai akhir zaman. Keberadaannya pun akan terus menggoda dan menjerumuskan setiap orang ke dalam perbuatan dosa. Iblis diberikan penangguhan umur hingga kiamat sampai pada tiupan sangkakala pertama. Setan dan iblis akan senantiasa mengganggu manusia, bermula dengan memberdayakan manusia dari terjadinya dengan setitik mani hinggalah ke akhir hayat mereka. Dan yang paling dahsyat ialah sewaktu akhir hayat, yaitu ketika sakaratul maut. Iblis mengganggu manusia sewaktu sakaratul maut, yang disusun menjadi 7 golongan dan rombongan. Hadis Rasulullah SAW menerangkan, "Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada berdayaan setan di waktu maut." Pada golongan pertama akan datang iblis dengan berbagai rupa yang pelik dan aneh seperti emas, perak, dan lainnya, serta berbagai macam makanan dan minuman yang lezat. Maka disebabkan orang yang di dalam sakaratul maut itu di masa hidupnya sangat tamak dan loba kepada barang-barang tersebut, maka diraba dan disentuhnya barang-barang iblis itu. Di waktu itu nyawanya putus dari tubuh. Inilah yang dikatakan mati yang lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah jenis mati fasik dan munafik, ke nerakalah mereka tempatnya. Lalu ada golongan kedua. Akan datang iblis kepada orang yang di dalam sakaratul maut itu merupakan diri sebagai rupa binatang yang ditakuti seperti harimau, singa, ular, dan kala yang berbisa. Maka apabila yang sedang di dalam sakaratul maut memandangnya saja kepada binatang itu, maka dia pun meraung dan melompat sekuat hati. Maka seketika itu juga akan putusnya nyawa itu dari badannya, sehingga matinya itu disebut sebagai mati lalai dan mati dalam keadaan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matinya itu sebagai fasik dan munafik, dan ke nerakalah tempatnya. Lalu kemudian akan datang golongan ketiga, yaitu iblis yang mengacau dan memberdayakan orang yang di dalam sakaratul maut itu dengan dirinya kepada binatang yang menjadi minat kepada orang yang hendak mati itu. Kalau orang yang hendak mati itu berminat kepada burung, maka dirupai dengan burung. Dan jika dia minat dengan kuda lumba untuk berjudi, maka dirupakan dengan kuda lumba atau judi. Jika dia minat dengan ayam sabung, maka dirupakan dengan ayam sabung yang cantik. Apabila tangan orang yang hendak mati itu meraba-raba kepada binatang kesayangannya itu, dan waktu tengah meraba-raba itu dia pun mati, maka matinya itu di dalam golongan yang lalai dan lupa kepada Allah. Matinya itu mati fasik dan munafik, maka nerakalah tempatnya. Lalu kemudian akan datang rombongan keempat atau golongan keempat,
yaitu akan datang iblis yang merupakan dirinya sebagai rupa yang paling dibenci oleh orang yang akan mati, seperti musuhnya ketika hidupnya dahulu. Maka orang yang di dalam sakaratul maut itu akan menggerakkan dirinya untuk melakukan sesuatu kepada musuhnya yang dibencinya itu. Maka sewaktu itulah maut pun datang, dan matilah ia sebagai mati fasik dan munafik, dan nerakalah tempatnya. Selanjutnya ada golongan kelima, yaitu akan datang iblis yang merupakan dirinya dengan rupa sanak saudara yang hendak mati itu, seperti ayah ibunya dengan membawa makanan dan minuman. Sedangkan orang yang di dalam sakaratul maut itu sangat mengharapkan makanan dan minuman. Lalu dia pun mengulurkan tangannya untuk mengambil makanan dan minuman yang dibawa oleh sang ayah dan ibu, yang dirupai oleh iblis. Berkata dengan merayu-rayu, "Wahai anakku, inilah saja makanan dan bekalan yang kami bawakan untukmu. Dan berjanjilah bahwa engkau akan menuruti kami dan menyembah Tuhan yang kami sembah, supaya kita tidak lagi bercerai, dan marilah bersama kami masuk ke dalam surga." Maka dia pun sudi mengikuti arahan itu dengan tanpa berpikir lagi. Ketika itu waktu matinya pun sampai, maka matilah dia di dalam keadaan kafir. Kekal ia akan dalam neraka dan terhapuslah semua amal kebaikan semasa hidupnya. Lalu akan datang rombongan keenam, yaitu akan datanglah iblis yang merupakan dirinya sebagai ulama-ulama yang membawa banyak kitab-kitab. Lalu berkata ia, "Wahai muridku, lamalah sudah kami menunggu akan dikau. Berbagai ceruk telah kami pergi. Rupanya kamu sedang sakit di sini. Oleh itu kami bawakan kepada kamu dokter dan bomoh bersama dengan obat untukmu." Lalu diminumnya obat itu, maka hilanglah rasa penyakitnya, dan kemudian penyakit itu datang kembali. Lalu datanglah pula iblis yang menyerupai ulama dengan berkata, "Kali ini kami akan datang kepadamu untuk memberi nasihat agar kamu mati di dalam keadaan baik. Tahukah kamu bagaimana hakikat Allah?" Berkata orang yang sedang dalam sakaratul maut, "Aku tidak tahu." Berkata ulama atau iblis, "Ketahuilah, aku ini adalah seorang ulama yang tinggi dan hebat. Baru saja kembali dari alam gaib dan telah mendapatkan surga yang tinggi. Cobalah kamu lihat surga yang telah disediakan untukmu. Kalau kamu hendak mengetahui zat Allah, maka hendaklah kamu patuh kepada kami." Ketika itu orang yang dalam sakaratul maut pun memandang ke kanan dan ke kiri, dan dilihatnya sanak saudaranya semuanya berada di dalam kesenangan surga. Surga palsu yang dibentangkan oleh iblis bagi tujuan mengacau orang yang sedang dalam sakaratul maut. Kemudian orang yang sedang dalam sakaratul maut itu bertanya kepada ulama palsu, "Bagaimanakah zat Allah?" Iblis merasa gembira apabila jeratnya mengena. Lalu iblis atau ulama itu pun berkata, "Tunggu, sebentar lagi dinding dan tirai akan dibuka untukmu. Apabila tirai dibuka selapis demi selapis, tirai yang berwarna-warni itu, maka orang yang di dalam sakaratul maut pun dapat melihat satu benda yang sangat besar, seolah-olah lebih besar dari langit dan bumi." Kemudian ada golongan ketujuh atau rombongan ketujuh. Rombongan iblis yang ketujuh ini, iblis terdiri dari 72 barisan. Sebab menjadi 72 barisan ialah karena dia menempati iktikat Nabi Muhammad SAW, bahwa umat Nabi Muhammad SAW akan terbagi menjadi 72 barisan. Satu puak saja yang benar atau ahli sunnah wal jamaah, 72 lagi masuk ke neraka karena sesat. Ketahuilah bahwa iblis itu akan mengacau dan mengganggu anak Adam dengan 72 macam, yang setiap satu macam berada di dalam waktu manusia sakaratul maut. Oleh karena itu, hendaklah kita mengajarkan kepada orang yang hampir meninggal dunia akan talqin la ilaha illallah, untuk menyelamatkan dirinya dari gangguan iblis dan setan yang akan berusaha bersungguh-sungguh mengacau orang yang sedang dalam sakaratul maut. Mari kita singgung sedikit tentang ciri dari jin ataupun iblis.
Bentuk fisiknya jin seperti babi, wajahnya seperti kera, dan matanya memanjang sama seperti mulutnya. Iblis tidak memiliki janggut, rambut di kepalanya jarang dan mengarah ke atas. Iblis memiliki 4 buah tangan, 2 tangan di bahunya dan 2 lagi di keningnya. Jari-jarinya ada 6, hidungnya menghadap ke atas. Iblis juga memiliki belalai, pincang dan mempunyai sayap. Di atasnya ada berhala majusi. Lalu di sekitar bajunya ada 6 jenis minuman yang warnanya beraneka ragam. Di tangannya ada lonceng besar. Di atas kepalanya terdapat telur yang di tengahnya ada besi panjang. Iblis enggan bersujud. Beberapa saat lamanya, Nabi Yahya alaihissalam terkejut melihat wujud asli iblis. Kemudian Nabi Yahya alaihissalam berkata, "Hai Abu Murrah, jawablah beberapa hal yang ingin aku tanyakan kepadamu. Kenapa bentukmu sangat buruk dan jelek?" "Wahai Nabiullah, ini semua karena nenek moyangmu, Nabi Adam alaihissalam," jawab iblis. "Tadinya aku ini berasal dari golongan malaikat yang mulia. Aku tidak pernah mengangkat kepalaku, dan sujud yang selalu aku lakukan selama 400.000 tahun lamanya. Namun aku melanggar perintah Allah dengan tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun murka kepadaku dan melaknatiku. Sejak saat itu, aku pun berubah dari bentuk malaikat ke bentuk setan seperti ini. Padahal tadinya di antara malaikat-malaikat tidak ada yang rupanya lebih bagus dariku. Tapi sekarang lihatlah, sekarang aku berubah menjadi buruk rupa dan jelek seperti yang Anda lihat." Jelas iblis yang mengungkapkan jati dirinya kepada Nabi Yahya alaihissalam. Itulah iblis, ciri-ciri fisiknya dan alasan kenapa rupanya sekarang menjadi sangat jelek. Demikianlah tadi pembahasan mengenai 7 rombongan iblis yang datang saat manusia sakaratul maut. Sebagai makhluk Allah, hendaknya kita senantiasa taat beribadah, lalu berbuat baik dan selalu ingat akan larangan Sang Khalik, agar kita semua setidaknya memiliki bekal untuk kelak menghadapi sebuah peristiwa yang paling menakutkan, yang tak mengenal peristiwa tersebut akan menimpa siapa, di mana, dan kapan, yakni peristiwa sakaratul maut. Semoga Allah senantiasa menjaga iman kita dan senantiasa memudahkan jalan kita saat peristiwa tersebut menghampiri teman, kerabat, saudara, atau bahkan diri kita sendiri. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dari saya, jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.